Jadi kalau saya boleh membuat himpunan seperti ini ya. Jadi semua yang melakukan tamtsil dia pasti melakukan takyif. Tidaklah orang melakukan menyamakan kecuali dia pasti membagaimanakan. Maka tamtsil ini lebih spesifik daripada apa? Takyif. Tetapi semua yang mentamtsil dia pasti takyif. Namun tidak semua yang mentakyif mentamtsil. Paham? Kemudian semua yang mentahrif pasti apa? Mentaktil. Karena tidaklah dia mentakrif kecuali dia menolak makna yang sesungguhnya ya. Tinggal apakah setiap yang mentakyif itu mentahrif ya. Tapi intinya yang paling spesifik tamtsil, kemudian takyif, kemudian tahrif, kemudian apa? Ta'til. Nah, semua ini disebut dengan mu'attil. Karena orang yang melakukan tamtsil, takyif dan tahrif dia menolak makna yang benar. Paham sampai di sini? Saya rasa kurang paham ya. Saya ulangi, semua orang yang melakukan tahrif dia pasti mentaktil, pasti menolak. Karena semua yang menolak makna yang benar dikatakan mu'attil. Cuma cara penolakan ini bermacam-macam. Ada yang menolak dengan mentahrif, ada yang menolak dengan mentakyif, ada yang menolak dengan apa? Tamtsil. Karena tamtsil, takyif, tahrif ini semua salah. Berarti dia menolak makna yang benar. Faham sampai di sini? Muncul kaidah ya. Kullu mumatsilin mu'attilun. Semua yang mentamtsil pasti mu'attil. Dan sebaliknya kullu mu'attilin mumatsil. Semua yang mentaktil pasti mumatsil. Kaidah berikutnya, setiap yang menyamakan pasti dia menolak. Dan itu benar ya, karena kalau tatkala dia menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia, berarti dia menolak tangan Allah yang sebenarnya, karena tangan Allah yang sebenarnya bukan seperti tangan manusia. Paham? Maka setiap orang yang menyamakan pasti dia menolak mana yang benar. Sebaliknya, setiap orang yang menolak pasti dia mumatsil. Kenapa? Karena tidaklah dia menolak kecuali sebelumnya dia sudah mentamsil Allah di benaknya. Sebelum dia menolak, dia pasti mentamsil Allah di benaknya. Misalnya dia mengatakan Allah tidak mungkin berada di atas. Sebelum dia menolak, dia pikir dulu. Kenapa? Karena kalau Allah di atas, harusnya Allah lebih kecil daripada langit, dan pasti Allah butuh kepada langit. Sebagaimana kita di dunia, semua yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau yang di bawah jatuh, maka yang di atas akan jatuh. Dan itu yang diucapkan oleh Ar-Razi. Ar-Razi sebelum dia menolak sifat istiwa, dia mengatakan demikian. Kita tahu bahwasanya semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Seandainya yang di bawah itu jatuh, maka yang di atas ikut jatuh. Sehingga kesimpulannya Allah tidak boleh di atas langit. Karena melazimkan Allah butuh kepada langit, dan melazimkan langit lebih besar daripada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua di benaknya. Dia mentamsil Allah dengan apa? Makhluk. Setelah itu baru kemudian dia menolak. Paham? Maka setiap orang menolak sifat, sebelum dia menolak dia pasti menyamakan dengan makhluk. Dia menolak tangan. Nah, kalau Allah punya tangan, berarti tangannya sama seperti tangan saya. Kalau gitu Allah enggak punya tangan. Paham? Jadi sebelum dia menolak, dia pasti sudah mentamsil. Maka kaidah kita, setiap penolak dia pasti mentamsil, baru menyerupamakan. Faham?